Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar SPDP kelas 5, tema 1, subtema 2 mengenai cover buku. Kita langsung saja. Cover buku atau sampul buku adalah bagian terluar dari buku berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Sampul buku merupakan cerminan isi buku, artinya sampul buku tidak boleh menyimpang dari isi buku tersebut. Contohnya ada di gambar ini. Ada gambar ilustrasi dua orang anak sedang memperhatikan jejak kaki. Nah, ini judulnya jejak kaki misterius. Bisa kita pahami ya dari gambar ini, kira-kira isi bukunya ini berarti tentang seperti cerita detektif ya. Anak sedang mencari jawaban dari ini jejak kaki siapa begitu. Kira-kira isinya kan seperti itu dari yang digambarkan oleh sampul buku ini. Cover buku terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Yang gambar ubur-ubur ini ya di depan ini merupakan sisi depan dari cover buku. Kemudian yang di belakang yang ada ringkasannya ini merupakan sisi belakang. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka cover sebuah buku harus memenuhi unsur-unsur pembuatan cover. Unsurnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Ada 7 unsur dalam pembuatan cover buku. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Jadi judul bukunya ini harus ditulis dalam hurufnya itu yang besar dan menarik, warnanya mencolok. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis. Terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Kemudian ada sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan terdapat identitas buku pada punggung buku. Contohnya ini. Pertama ada judul yang ditulis dengan mencolok dan warnanya ini mencolok, kemudian menarik ya. Ini ada penjelasnya. Gurame itu ternyata singkatan dari gurih, renyah, dan enak. Kemudian di sini ada nama penulisnya, ada nama penerbit. Kemudian ini ada gambar ilustrasinya. Kenapa dia ilustrasinya anak yang sedang di atas kursi roda? Karena ini ya menceritakan tentang penyandang cacat yang sukses. Kemudian ini sampul depan. Kemudian di sampul belakang atau di cover belakang ada sinopsis. Sinopsis singkat dari isi bukunya. Ini menceritakan tentang kaum difabel atau disabilitas yang sukses ya. Kemudian ini ada tentang penulis. Ini tentang penulis, berarti menceritakan penulisnya ini siapa begitu. Kemudian ini ada yang disebut punggung buku. Ini ada identitasnya, berfungsi untuk memudahkan saat buku diletakkan di rak perpustakaan. Jadi tidak perlu melihat cover depannya, sudah ada tulisan judul bukunya ini tentang apa. Selanjutnya desain cover buku itu ada 2 macam. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong.
Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Kemudian desain yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Contohnya adalah ini. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Biasanya ini untuk buku-buku orang dewasa yang tentang pengetahuan begitu ya. Jadi langsung kepada judulnya. Fokus kepada judulnya saja. Kemudian desain penuh warna dan gambar. Ini biasanya untuk desain buku anak-anak. Ada gambar ilustrasinya yang dibuat semenarik mungkin agar anak-anak tertarik untuk membaca isi buku. Ini ada contoh cover buku yang lainnya. Perhatikan gambar ilustrasinya ini ya, sangat mencerminkan isi buku dan sesuai dengan judulnya. Sekian pembelajaran mengenai cover buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.